Apa kabar pemirsa? Kita dapat berjumpa dalam program Banyuwangi dalam Berita Sepekan. Program yang menyajikan berita-berita teraktual dalam sepekan terakhir. Bersama saya Haryadi, berikut inilah pemirsa rangkuman Banyuwangi dalam Berita Sepekan selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, kelakuan bejat seorang bapak di Kecamatan Tegalsari tidaklah patut untuk ditiru. Bukannya untuk melindungi, dirinya malah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri berinisial IM. Kelakuan bejat tersangka yang berinisial HI ternyata bukanlah hanya sekali saja, bahkan ia melakukan berkali-kali, sampai korban hamil 8 bulan. Ironisnya saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut, yakni pada bulan Agustus tahun 2020, tersangka dalam pengaruh minuman beralkohol. Kasus ini berhasil terungkap karena salah satu kerabat korban merasa curiga dengan kondisi perut korban yang mulai membuncit. Setelah dipaksa mengaku siapa yang menghamilinya, dirinya mengaku bahwa yang menghamilinya adalah bapak kandungnya sendiri. Kemudian kerabat korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Tegalsari pada tanggal 27 Januari 2021. Saat hendak ditangkap di rumahnya, tersangka sudah melarikan diri. Setelah dilakukan penyelidikan selama hampir 4 bulan lamanya, tersangka berhasil diringkus di daerah Sleman, Yogyakarta. Atas kejadian tersebut, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Guna menjaga kondusivitas suasana bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Polresta Banyuwangi pada 14 April 2021 berhasil mengamankan serta memusnahkan ribuan botol minuman keras dari berbagai merek. Ribuan botol miras tersebut tak lain merupakan hasil razia cipta kondisi di bulan suci Ramadan. Dalam kegiatan ini, nampak pula dihadiri sejumlah pimpinan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain berhasil mengamankan ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek, Polresta Banyuwangi juga berhasil mengamankan puluhan knalpot brong. Adapun rincian barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1.607 liter botol miras dari merek pabrikan, 667 liter botol arak, 110 botol tua, 7 jerigen tua isi 30 liter, serta 26 knalpot brong. Dalam hal ini Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin juga menghimbau kepada orang tua agar nantinya dapat selalu mengawasi. Karena fungsi orang tua sendiri memberikan arahan hingga anak mereka tidak mengulangi menggunakan knalpot brong. Gegap gempita penyambutan datangnya bulan suci Ramadan mulai dirasakan sebagian besar warga Banyuwangi. Hal itu terlihat dari sibuknya para ibu-ibu mempersiapkan jajanan hantaran berupa nasi dan lauk pauk pelengkap menjadi aneka olahan sajian siap makan. Ritual punggahan ini identik dengan perwujudan rasa syukur warga atas datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini berlangsung saat 1 atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan tiba. Tidak hanya menghantarkan makanan maupun jajanan, tradisi ini juga sebagai ajang silaturahmi bersama antar warga. Meskipun akses saat ini dibatasi akibat pandemi, tidak menghalangi niat warga untuk tetap menggelar tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengawali hari kedua puasa Ramadan dengan program Wena atau Warung Naik Kelas, Bupati Ibuk mengunjungi salah satu kedai kopi milik Ismail, warga Desa Benculuk, Kecamatan Celuring. Melalui program Wena kembali membantu salah satu UMKM yang terdampak gempa Malang lalu di kawasan Desa Benculuk, Kecamatan Celuring. Seperti diketahui bersama, gempa yang mengguncang Malang sepekan lalu juga dirasakan oleh warga Banyuwangi, tidak terkecuali usaha kopi milik Ismail, di mana gerobaknya yang biasa digunakan untuk berjualan hancur tertimpa reruntuhan bangunan miliknya. Selain gerobak yang diberikan, Bupati Ibuk juga memberikan motivasi kepada Ismail untuk tetap semangat dalam menjalankan usahanya, terlebih saat pandemi saat ini. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan modal usaha senilai Rp1.500.000 kepada Ismail. Bupati Ibuk menyampaikan, dengan bantuan dari program Wenaknya, diharapkan Bapak Ismail bisa kembali berjualan dan juga bisa lancar kembali usahanya. Dirinya menambahkan, untuk bantuan sendiri selain gerobak yang diberikan, bantuan berupa alat-alat pendukung, serta bahan tambahan untuk berjualan juga diserahkan kepada Bapak Ismail.
Pemirsa, sebanyak 160 peserta pelajar SMA negeri dan swasta se-Kabupaten Banyuwangi mengikuti gelar acara bertajuk Gerakan Pelajar Menulis yang dihelat oleh Times Indonesia Banyuwangi. Dejawatan Benjulu Kecamatan Celuring menjadi tempat ratusan talenta muda tersebut ditempa dalam menggagas bakat mereka di bidang menulis. Giat positif ini juga memotori oleh Himpunan Musyawarah OSIS atau HIMO Kabupaten Banyuwangi. Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah tersebut, selain mengasah bakat menulis di kalangan pelajar, juga sebagai ajang talenta muda dalam mengkreasikan bakat menulis yang dimiliki ke arah yang positif. Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah menyampaikan, gerakan ini nantinya akan berkesinambungan dengan menggandeng dinas terkait dan akan dilakukan gerakan serupa baik di lingkungan sekolah menengah hingga sekolah dasar. Karya tulis yang dihasilkan oleh mereka setidaknya memberikan nuansa baru bagi pembangunan SDM di Banyuwangi. Pemirsa, di era saat ini memiliki skill memang sangat penting untuk menambah keahlian dalam pekerjaan, seperti skill dalam bidang otomotif. Peran penting mekanik sangat vital dalam dunia industri otomotif. Bagaimana tidak, saat kendaraan Anda sedang rusak atau butuh perawatan, peran mekaniklah yang bisa memberikan solusi. Setiap mekanik dituntut mempunyai skill yang mumpuni. Pasalnya, dengan kemajuan teknologi, kendaraan bermotor tak hanya itu-itu saja. Beragam jenis mobil kini sudah beredar di pasaran, mulai dari mobil premium dan solar dengan tenaga mesin besar sampai berteknologi canggih. Hal ini yang dialami Tulus Cahyono, warga Dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuru ini. Pemuda berusia 20 tahun tersebut berbekal dari keahlian dan ketelitian dalam mempelajari teknik otomotif hingga ia mampu memasuki dunia industri otomotif terbesar di Bali. Bekal keahliannya tak hanya berhenti di situ saja. Ia juga dipercaya menjadi tenaga pengajar otomotif di SMK yang ada di Kecamatan Singojuru. Hal ini yang ia sampaikan agar keahlian dan ilmu yang dimiliki menjadi manfaat untuk orang lain. Keterbatasan bukan berarti hidup akan terbatasi, apalagi menyerah untuk terus berkarya. Kisah inspiratif dari seorang penyandang disabilitas yang satu ini patut menjadi contoh untuk masyarakat. Inilah Muhammad Agus Mudakir, pria yang sudah 20 tahun belakangan ini menekuni usaha mengukir batu mulia. Di galeri kecilnya yang terletak di Dusun Cangaan, Desa Gedeng Wetan, Kecamatan Genteng, ratusan karya batu ukir bernilai tinggi dibuat setiap harinya. Bukan pekerjaan yang mudah tentunya, butuh ketelitian serta ketekunan dalam membentuk pola baru yang diinginkan. Apalagi pria yang akrab disapa Agus itu merupakan penyandang disabilitas. Dirinya mengidap penyakit polio sejak umur 2 tahun yang membuat kaki sebelah kanannya tidak normal seperti orang pada umumnya. Meskipun begitu, hasil karya ukirannya tidak diragukan lagi karena dalam setiap batu yang dihasilkan sudah tersertifikasi. Ratusan bahkan ribuan karyanya sudah merambah pasar nasional, mulai dari batu akik, sapir hingga batu jenis rubi. Karena ketekunannya tersebut, dirinya berhasil meraih sertifikat ahli gemologi dari Institut Paramita, serta menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang, bahkan saat pandemi sekarang ini. Demikianlah pemirsa Banyuwangi dalam berita sepekan minggu ini. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Terima kasih dan sampai jumpa.